Pemirsa, Jendela Istana kembali hadir menemani waktu istirahat Anda. Kami telah merangkum laporan lengkap seputar aktivitas Presiden Republik Indonesia, mulai dari agenda resmi, kebijakan, hingga momen di balik kunjungan kenegaraan. Bersama saya, Tisa Noveni, inilah Jendela Istana selengkapnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar serangkaian rapat terbatas bersama para Menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan ini membahas berbagai agenda strategis, mulai dari pembangunan 10 kampus baru berbasis STEM, hingga kesiapan pemerintah menghadapi arus mudik Idul Fitri 1447 Hijriah. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan ini berlangsung dalam rangka membahas sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan kebijakan nasional maupun dinamika internasional. Dalam pembahasan ini, salah satu fokus utama pemerintah adalah penguatan sektor pendidikan tinggi. Rapat menyoroti rencana pembangunan 10 kampus baru yang diarahkan untuk memperkuat bidang STEM, yakni sains, teknologi, rekayasa, dan matematika, sekaligus mendorong pengembangan pendidikan kedokteran di Indonesia. Selanjutnya, pemerintah juga membahas upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi agar mampu bersaing di tingkat global. Langkah yang ditempuh antara lain memperluas kerjasama dengan berbagai universitas terkemuka di dunia guna memperkuat kapasitas akademik, riset, dan pengembangan sumber daya manusia. Selain agenda pendidikan, rapat turut menyinggung situasi geopolitik internasional. Pemerintah memantau perkembangan di kawasan Timur Tengah yang dinilai memiliki pengaruh terhadap stabilitas global maupun kawasan, sehingga perlu menjadi perhatian dalam pengambilan kebijakan nasional. Di tengah pembahasan ini, program pendidikan bagi mahasiswa asal Palestina di Indonesia juga menjadi perhatian. Program ini telah dijalankan melalui Universitas Pertahanan sejak tahun 2022 dan hingga saat ini tercatat hampir 200 mahasiswa Palestina mengikuti pendidikan di Indonesia melalui skema ini. Berikutnya, rapat juga membahas kesiapan pemerintah menghadapi arus mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Pemerintah menilai pentingnya memastikan keamanan perjalanan serta kelancaran mobilitas masyarakat selama periode mudik. Dalam rapat terbatas ini turut hadir sejumlah pejabat pemerintah dan pimpinan institusi terkait, di antaranya Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan, Rektor Universitas Pertahanan Anton Nugroho, serta Direktur Utama PT Pindad Sigit Santosa. Pemerintah Indonesia menyatakan tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, terutama dalam menyikapi meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Melalui berbagai langkah diplomasi dan perlindungan warga negara, pemerintah memilih posisi netral dalam konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Di samping itu, pemerintah juga memprioritaskan keselamatan warga negara Indonesia di kawasan serta menangguhkan sementara pembahasan terkait Board of Peace. Pemerintah Indonesia menegaskan tetap menjalankan prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam respons dinamika konflik di Timur Tengah. Sikap ini diambil agar Indonesia dapat berperan secara konstruktif dalam menjaga ketertiban dunia tanpa memihak pada satu pihak yang terlibat dalam konflik. Melalui pendekatan ini, Indonesia berupaya memainkan peran sebagai pihak yang dapat menjembatani dialog. Pemerintah berharap dapat menjadi perantara yang mendorong penyelesaian konflik secara damai melalui jalur diplomasi serta penghormatan terhadap hukum internasional. Sebagai langkah awal, pemerintah telah mengeluarkan pernyataan resmi yang mendorong seluruh pihak dalam konflik untuk menghentikan kekerasan dan segera menempuh langkah deeskalasi. Seruan ini disampaikan setelah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran di kawasan Timur Tengah
Tengah. Di saat yang sama, komunikasi diplomatik dengan berbagai negara di kawasan juga terus diperkuat. Pemerintah melakukan berbagai kontak dengan negara-negara di Timur Tengah guna mendorong dialog serta membuka ruang penyelesaian konflik secara damai. Dalam proses ini, Menteri Luar Negeri Sugiono diketahui melakukan komunikasi melalui sambungan telepon dengan sejumlah pejabat luar negeri, termasuk Iran, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Selain itu, Presiden Prabowo juga menjalin komunikasi dengan pimpinan Uni Emirat Arab, Emir Qatar, serta Raja Yordania guna membahas situasi kawasan. Di tengah upaya diplomasi ini, pemerintah memprioritaskan perlindungan warga negara Indonesia yang berada di kawasan terdampak konflik. Kementerian Luar Negeri membentuk tim respons krisis untuk memantau perkembangan situasi keamanan secara intensif dan memastikan pemerintah dapat bergerak cepat apabila kondisi memburuk. Tim ini bekerja dengan memperkuat koordinasi antara kantor pusat Kementerian Luar Negeri dan perwakilan Republik Indonesia di berbagai negara Timur Tengah. Perwakilan RI secara rutin menyampaikan laporan kondisi keamanan di lapangan, sekaligus memantau keberadaan dan keselamatan warga negara Indonesia. Selain pemantauan rutin, pemerintah juga memperbarui data, jumlah, serta sebaran warga negara Indonesia di wilayah akreditasi masing-masing perwakilan. Langkah ini disertai dengan pembaruan rencana kontingensi serta asesmen terhadap berbagai opsi evakuasi apabila situasi keamanan di kawasan semakin memburuk. Nah, sebagai bentuk implementasi dari politik luar negeri kita yang bebas aktif dan tentunya amanat konstitusi untuk turut melaksanakan ketertiban dunia, Indonesia berharap untuk berperan sebagai honest broker ya, bukan sebagai aktor yang mengambil posisi terhadap salah satu pihak. Tentunya yang kita ingin lakukan adalah mendorong penyelesaian damai berdasarkan hukum internasional. Memastikan bahwa upaya pelindungan WNI di kawasan Timur Tengah tetap menjadi prioritas utama. Terutama terkait dengan apakah diperlukan evakuasi bagi masyarakat kita yang ada di kawasan Timur Tengah. Koordinasi eksternal juga dilakukan dengan otoritas setempat untuk memastikan keamanan warga negara Indonesia. Pemerintah mengimbau WNI di wilayah terdampak agar aktif memantau informasi resmi dari otoritas setempat maupun dari perwakilan Republik Indonesia serta menjaga komunikasi secara berkala. Dalam perkembangan lain, pemerintah juga memantau operasional bandara internasional di kawasan yang terdampak konflik. Pemantauan dilakukan setiap hari untuk mengantisipasi gangguan penerbangan yang dapat menyebabkan warga negara Indonesia tertahan di wilayah transit. Sejumlah warga negara Indonesia dilaporkan mengalami kendala perjalanan akibat pembatasan maupun penutupan ruang udara di beberapa wilayah. Meski demikian, perwakilan Republik Indonesia memastikan para warga ini tetap mendapatkan pendampingan selama menunggu jadwal penerbangan lanjutan. Di Arab Saudi, dukungan juga diberikan kepada jemaah umroh asal Indonesia yang mengalami penundaan kepulangan. Perwakilan Indonesia menyiapkan berbagai fasilitas pendukung untuk membantu para jemaah yang masih menunggu penerbangan kembali ke tanah air. Terkait penanganan WNI stranded, Kemlu juga telah menerima laporan setiap harinya dari perwakilan yang melaporkan penanganan WNI stranded di wilayah akreditasinya masing-masing. Nah, untuk para WNI stranded ini, mereka sambil menunggu penerbangan yang akan membawa para WNI, mereka mendapatkan akomodasi dan penginapan serta konsumsi dan pengaturan jadwal penerbangan lanjutan yang dikomunikasikan oleh perwakilan RI dan otoritas setempat. Melalui koordinasi Kedutaan Besar Republik Indonesia, para jemaah diberikan akomodasi, penginapan, serta konsumsi selama menunggu jadwal penerbangan lanjutan. Pengaturan jadwal perjalanan dilakukan bersama otoritas setempat dan maskapai penerbangan yang tersedia. Untuk memastikan pemantauan berjalan optimal, perwakilan Indonesia juga menempatkan tim pemantauan selama 24 jam di dua bandara utama di Arab Saudi, yaitu Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah dan Bandara Internasional Prince Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Selain memberikan pendampingan, pemerintah juga menjajaki berbagai kemungkinan penerbangan tambahan guna mempercepat proses pemulangan jemaah umroh yang tertahan di kawasan ini. Di tengah situasi geopolitik yang masih bergejolak, pemerintah juga memutuskan menangguhkan sementara pembahasan mengenai implementasi Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Langkah ini diambil agar fokus diplomasi Indonesia dapat diarahkan pada perlindungan warga negara serta pemantauan situasi keamanan.
bahwa segala pembahasan tentang Board of Peace saat ini ditangguhkan atau istilahnya on hold. Fokus diplomasi Indonesia saat ini adalah memastikan keselamatan dan pelindungan kita terhadap warga negara Indonesia yang di wilayah terdampak konflik, dan kita juga fokus untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi dampak eskalasi. Tidak ada meeting atau pembahasan khusus terkait Board of Peace dalam seminggu terakhir ini, dan sekali lagi sebagaimana disampaikan Pak Menlu, semua pembahasan terkait Board of Peace saat ini on hold. Pemerintah menilai setiap keputusan terkait keterlibatan Indonesia dalam berbagai mekanisme internasional tetap akan didasarkan pada prinsip politik luar negeri bebas aktif serta kepentingan nasional. Indonesia juga tetap berpijak pada nilai kemanusiaan dan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Pemirsa, Presiden meneteskan air mata saat mengapresiasi peran Basnas untuk Palestina. Simak laporannya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Jendela Istana.